Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bagaimana puasanya? Sudah hampir memasuki pertengahan Ramadan ya. Dan memang situasinya bulan Ramadan ini harusnya kan biasanya tensinya ya Mbak ya kalau kita biasanya tahun-tahun pada normal gitu. Tensinya Ramadan itu peristiwa-peristiwa politik juga slow ya Mbak. Dulu waktu kita masih di lapangan itu kalau Ramadan gitu kita kesusahan ya untuk cari berita itu Ya. Mbak ya. Bahkan paling nungguin orang di kalau ada buka puasa bersama gitu ya. Sekarang ini nggak ada Betul. buka puasa bersama tapi beritanya itu waduh luar biasa, semua hot news semua ya. Kalau zaman dulu saya kangen karena berita-berita yang hard news itu jarang, jadinya ya udah nyari berita takjil aja sambil buka puasa. Iya, 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 ya biasa statement-statement para menteri apa kita ketemunya di acara buka-buka puasa Iya, bersama gitu dibuka ya. puasa. Nah, sekarang Betul. kelihatannya wartawan sekarang tidak perlu kesulitan gitu walaupun tidak ada bukber gitu tapi beritanya Mhm. hangat semua dan itu yang akan kita Mhm. bahas dalam perbincangan membaca berita di Bilik Berita dalam program Off the Record masih terus bersama saya Ersun Arif. Dan saya Agibeta, senang sekali menjumpai Anda. Semoga Anda semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan Mas Hersu sepertinya masih running story dari kemarin ya, follow up Yes, dari yang ya. dari kisruh di antara Polri dan KPK. Dan juga kan soal koalisi besar yang Hmm. kelihatannya kalau kita lihat beritanya kemarin kan kita lihat ada tanda-tanda bahwa PDIP itu tidak akan dilibatkan gitu ya, di cornering gitu Ya. ya. Tapi ternyata sekarang ada muncul bahwa kelihatannya muncul upaya, tahu pasti PDIP Mhm. berbahaya ini kalau dia di cornering, kalau dia sendirian Mhm. Mhm. tidak punya partner koalisi, ya rasanya sih hampir berat lah buat PDI bersaing dengan calon-calon lain, apalagi kalau mereka tidak punya kandidat yang cukup kuat gitu dalam Pilpres Mhm. Mhm. 2024 gitu. Jadi Mhm. tetap saja ini kaitannya kalau soal heboh di KPK itu berkaitan juga dengan pencapresan Anies. Sesungguhnya sebenarnya itu juga ini soal pencapresan Iya. juga intinya. Tapi Mhm. perkembangan terbaru itu yang menarik saya kira Mhm. ternyata Kapolri itu memutuskan meskipun sudah dipecat ya itu si Pak Mhm. Endar Priantoro, Brigjen Endar Priantoro itu Direktur Penyelidikan KPK sudah Mhm. dikembalikan oleh Pak Firly kemudian langsung dipecat ternyata tetap diperintahkan oleh Pak Kapolri Pak Listio Sigit untuk tetap bertahan di KPK sebagai direktur penyelidikan gitu dan Mhm. ternyata juga hari Senin yang lalu rupanya surat untuk penempatan kembali Pak Mhm. Endar Priantoro itu sudah dikirim ke KPK ya. Ini seru dong ya Mbak ya. Seru banget ini, seru banget. Jadi Luar biasa. betul-betul ini memanas hubungan antara ini kelihatannya tahan-tahanan gitu antara KPK dengan Pak Listio Sigit dan kita tahu memang Pak Firly itu juga pensiunan dari Polri gitu ya. Dia bintang bintang 3 sementara Pak Listio Sigit ini kan sekarang Kapolri memang dari sisi litingnya dia seniornya Pak Listio Sigit tetapi secara kepangkatan Pak Listio Sigit lebih senior dari Pak Mhm. Pak Firly ya mungkin tapi Pak Firly Mhm. merasakan gue udah pensiun jadi gue nggak terikat secara hierarkis dengan Kapolri tapi ini tetap menurut saya ini seru dan bakal menjadi benar-benar terjadi lanjutan dari cicak buaya tapi dengan yang kita sebut kemarin bahwa yang jadi buaya sekarang adalah KPK gitu bukan Kapolrinya ya bukan Polri ya Mbak ya. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Kalau dulu kan cicak buaya ya, di situ ada juga yang ada Novel Baswedan ya, ketika itu dia bukan jenderal. Kalau ini jenderal semuanya Mas Hersu. Bayangkan Ya, 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 jenderal ya. apa Listio Sigit, kemudian Irjen Firly dan juga Brigjen Endar. Firly Wah, Komjen ya Firly terakhir Komjen Mbak sudah Komjen ya, ya ya ya. Komjen ya. Ini luar biasa loh Mas Hersu karena kan kemarin kita tahu Pak Endar itu mengadukan ke Dewas ya Mas Hersu ya, Yes, mengadukan yes. ke Dewas yaitu soal tindakan dari Pak Firly dan juga Pak Sekjen. Sekjen. Ya, Sekjen. Pak Cahya Harefa ya namanya ya. Hmm, hmm. Dan kemudian di situ yang menarik sesudah itu dia akan terus kemudian mengadakan semacam konvers tapi memang saya lihat suasananya berdiri begitu ya. Dan di situ cukup lama dan semua dia ungkapkan, dia mengatakan antara lain begini, saya datang ke sini atas perintah Bapak Kapolri yang memerintahkan saya tetap melaksanakan tugas di KPK berdasarkan surat perintah tugas yang baru tertanggal 29 Maret yang lalu. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sudah menghadap sesudah dia dipecat, begitu Mas Ersu pemecatan tersebut. Dan kemudian perintah dari Pak Listio Sigit itu jelas begitu, bahwa dia
diperintahkan untuk tetap stay begitu, untuk tetap bertugas di KPK. Ini kan luar biasa sekali ya. Jadi dia menceritakan begini, saya menghadap beliau, yaitu menghadap Kapolri, katanya laksanakan perintah saya, kata Pak Kapolri seperti itu. Karena sprintnya kan ada, sprint tugasnya ada, kata Pak Kapolri. Sprint yaitu surat perintah begitu ya. Dan surat ini tanggal 29 Maret. Jawaban atas surat rekomendasi dari KPK pada 11 November 2022 lalu. Intinya menghadapkan kembali kalau saya tetap melaksanakan penugasan di KPK. Jadi sebelumnya Pak Firly kan memberikan surat untuk menghadapkan Pak Endar ini kepada Polri, jadi dikembalikan. Dan ternyata dari pihak Pak Kapolri itu menghadapkan kembali Pak Endar kepada Pak Firly dan tetap di situ, dan kata Pak Endar bahwa dia mendapatkan dukungan dari Pak Kapolri untuk melaporkan kepada Dewas. Ini luar biasa. Nah ini yang seru ya. Ini kan pertanyaannya menarik kalau kita baca surat keputusan dari Sekjen Pak Cahya Harefa, itu kan disebutkan bahwa dia diminta untuk menyerahkan kasus-kasusnya kepada atasannya, dan kemudian terus dia juga diminta menggalikan berbagai barang yang dimiliki oleh KPK yang ada dia, termasuk juga soal ID card-nya gitu, dan akses masuk ke sana. Ini kan saya kira menarik, apalagi kemudian kan sudah Pak, rupanya bergerak cepat juga ini KPK, sudah menunjuk PLT ya untuk Direktur Penyelidikan, ini berasal dari Kejaksaan, namanya Pak Ronald Worotikan ya. Ini jaksa dari Ronald. Jadi sebenarnya betul-betul langkah yang dilakukan Firly itu betul sudah mempersona non gratakan Pak Endar ini ya, karena satu, dia mengirimkan surat kepada kepada Kapolri tanggal 30 ya, 30 Maret ya. Iya kan? Tanggal 30 Maret, tanggal 31-nya kemudian di pemecatan, kan gitu kan, Mbak? Iya, betul. Iya. Tanggal 30 kan dan berlaku tanggal 1 April ya. Ya, 29 dikembalikan oleh Kapolri ya, dikembalikan kembali ke KPK. Gitu sehari kemudian Pak Firly menyatakan dihadapkan kembali atau dikembalikan lagi ke KPK, dan sehari kemudian tanggal 31-nya itu langsung dilakukan pemecatan, dalam artian pemberhentian dengan hormat, tapi itu bahasa mudahnya pemecatan, dan semuanya dipreteli lah gitu ya, kewenangan-kewenangannya, sampai kemudian akses masuknya juga dipreteli juga, dan kemudian sekarang jabatannya sudah diisi orang lain juga meskipun sifatnya PLT. Saya bisa membayangkan ya, kalau kemudian Pak Endar itu masuk ke sana gitu, katanya, tapi aksesnya dia masih punya akses ya Mbak, masuk ke KPK ya. Iya betul Mas Hersu. Jadi dia menjelaskan memang pernyataan dari Pak Sekjen kan memang seperti itu, dan juga dari jubir KPK ya. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa masih memiliki akses terhadap hal-hal yang terkait pekerjaan di KPK. Padahal katanya seluruh pekerjaannya itu seharusnya sudah dilimpah tugaskan kepada pejabat yang baru. Nah, dia mengatakan bahwa akses surat elektronik atau email itu masih memiliki akses terhadap ruangan, artinya dia masih bisa masuk ruangannya, dan sistem internal. Tapi dia sudah tidak lagi diundang ke rapat kerja yang melibatkan Direktur Penyelidikan. Ya, Gitu. Oke, tapi dengan ada PLT yang baru, kalau dia masuk ke ruangan dan ada yang PLT yang baru, apa yang terjadi kan, ini jadi menarik itu. Saya membayangkan ini secara visual saja kan, karena kemarin kan juga para penyidik Polri itu rame-rame membuat surat terbuka kepada Pak Firly gitu ya, dan tidak tertutup kemungkinan ini akan banyak sekali elemen-elemen lain yang juga bergabung begitu ya, karena satu, tentu dari polisi ini esprit de corps-nya kuat sekali mereka. Saya membayangkan, katakanlah misalnya Pak Endar itu tidak diperkenalkan masuk, tapi karena perintah Kapolri, dia kan kalau prajurit gitu diperintahkan dia harus tetap datang ke sana gitu ya. Itu bisa jadi drama itu kalau misalnya dia duduk katanya di tangga di KPK gitu, kemudian disertai dengan para penyidik Polri yang lain, terus belum lagi ada elemen-elemen civil society yang mendukung dia, itu jadi drama sendiri, dan di situ kan banyak wartawan seperti biasa kita tahu ya. Wah, ini bakal seru nih. Saya secara visual udah bisa mulai membayangkan itu terjadi, Mbak Agi. Iya, bisa saja hal itu terjadi Mas Hersu. Tapi juga mungkin ada skenario lain di mana karena dia masih merasa bahwa dia diperintahkan begitu kan. Ini kan masalah korps, dan dia merasa bahwa yang lebih legal adalah perintah dari Pak Kapolri, dari Pak Listio Sigit gitu. Dan kalau dia tidak mengeluarkan barang-barangnya dari ruangan, artinya ruangan itu kan masih milik dia, tidak ada bisa orang baru masuk ke situ begitu. Kuncinya juga misalnya masih dia pegang dan sebagainya. Jadi ini mungkin ya mungkin secara nama atau secara ini sudah ada penggantinya begitu, tapi dia masih memiliki akses kepada ruangan. Nah, ini diperlukan diperlukan mental yang kuat, tapi kan kita tahu juga dari surat tugas itu bahwa ada dukungan yang kuat juga dari Korps Polri begitu ya. Kalau Pak Kapolri yang memerintahkan itu kan, itu berarti
sepenuhnya di backup itu ya Betul, dari betul. Kapolri. Jadi sekali lagi seperti yang kita bahas kemarin, ini menarik langkah yang dilakukan oleh Kapolri itu ya. Kalau kemarin kan kita masih menduga-duga gitu ya Ya. dengan tapi sebenarnya walaupun dugaan itu sangat kuat dengan mempromosikan Pak Karyoto di Divisi Penindakan yang juga dikembalikan oleh Pak Firly di Kapolda Metro Jaya itu kan menunjukkan dia mengapresiasi itu, dan kemudian kita kemarin bicarakan bahwa kalau Endar Priantoro itu dikembalikan ke sana itu kan seperti pesannya kamu jaga kasus ini sesuai dengan koridor hukum kan kira-kira gitu, karena kan dia menolak, termasuk yang menolak Endar Priantoro dan Pak Karyoto ini yang menolak untuk meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan karena memang nggak punya dasar yang kuat gitu loh, karena dari kalau seingat saya kalau tidak salah itu sudah pernah dilakukan audit kan oleh BPK ya untuk kasus ini sampai 3 kali gitu ya di Pemprov DKI pada waktu itu, dan itu semuanya apa istilahnya wajar tanpa syarat atau Wajar wajar tanpa tanpa pengecualian gitu. Saya ya. lupa persisnya istilah-istilah akuntansinya, tapi pokoknya nggak ada temuan apapun gitu kan. Biasanya Betul. kan dengan temuan itu nanti akan ada audit untuk tujuan tertentu kan, misalnya dilakukan semacam itu atau audit investigasi. Nah ini kalau makanya kenapa kemudian para penyidik di bawah termasuk juga penuntut itu menolak untuk meningkatkan ini menjadi penyidikan. Tetapi kita tahu kan kemudian komposisi pimpinan KPK juga berubah, masuk figur baru yang namanya Pak Yohanes Tanak gitu ya, yang juga mantan jaksa, dan saya seperti kita dengar sekarang posisinya sudah 32 gitu di KPK. Artinya 32 itu ya yang pro untuk menaikkan status menjadi penyelidikan itu ya lebih banyak. Kita duga-duga kalau yang pasti apakah Pak Yohanes Tanak masuk di situ atau yang lain. Tapi yang jelas yang pro itu kan Pak Firly dan Pak Alexander Marwata ya, kalau dari sisi kita dari baca-baca statementnya kelihatan jelas kalau dua orang ini yang sejak awal menginginkan agar Anies dijadikan tersangka lah gitu. Iya, iya betul Mas Hersu. Dan kemudian kalau kita melihat ya, mencermati bahwa Pak Endar ini sudah melaporkan ke Dewas. Anggota Dewas itu kan ada 5 ya Mas Hersu. Nah, ini kan kalau kemarin kita melihat ini posisi dari Pak Anies begitu di kalangan pimpinan KPK begitu, di mana posisinya begitu sekarang sudah makin kuat begitu, di mana orang yang ingin mentersangkakan Pak Anies itu jumlahnya lebih banyak. Nah, sekarang posisi dari Pak Endar ini sendiri ini akan ditentukan oleh Dewas juga kan. Nah, Dewas ini ada 5, yaitu Pak Tumpak Hatorangan Panggabean, kemudian Ibu Albertina Ho, yang dulu pernah terkenal pada kasus Gayus Tambunan ya kalau tidak salah, dan kemudian Pak Samsudin Haris dari LIPI, Pak Indrianto Seno Aji, ini dia adalah pengacara, mantan pengacara ya, dan kemudian juga Pak Harjono. Nah, melihat komposisi ini kita masih belum tahu nih bagaimana hasilnya begitu Mas Hersu, karena memang seperti Pak Indrianto Seno Aji ini kan cenderung untuk apa ya, dulu kan pada waktu undang-undang revisi KPK tuh dia salah satu yang sangat menyetujui begitu kan, dan seperti kita tahu Dewas ini kan hasil penunjukan dari Pak Jokowi, karena ini adalah hasil dari di revisinya Undang-Undang KPK tahun 2019, kemudian baru ada Dewas. Kalau dulu kan tidak ada Dewas ya. Nah, sekarang ini tergantung nih, dan untuk Dewas yang angkatan pertama lah bisa dikatakan demikian, ini adalah hasil penunjukan Pak Jokowi, jadi tidak berdasarkan timsel atau apa seperti itu. Nah, kita sekarang menunggu nih, bagaimana apakah mereka akan bisa melihat ini secara jernih, begitu, secara jujur, begitu, kasus yang menimpa Pak Endar ini dan sangkut pautnya dengan Pak Firly dan kawan-kawan. Apakah mereka akan menyangkutkan ini juga dengan kasus Formula E? Nah, itulah yang kita tunggu selanjutnya. Karena rupanya plan B-nya juga sudah disiapkan oleh Pak Endar, yaitu selain melaporkan ke Dewas, dia juga berencana untuk melaporkan ke PT UN, Mas Hersu. Nah, ini kan iya, nah ini artinya Pak Kapolri juga tidak hanya mendukung untuk melaporkan ke Dewas saja, dia kan masih di bawahnya Pak Kapolri. Kalau dia ingin Pasti langkah-langkah itu harus dikonsultasikan. Nggak mungkin Pak betul. Endar Priantoro itu ngambil langkah sendiri, dan kalau itu Dia sudah mengatakan Mas Irsu, dia sudah mengatakan bahwa untuk laporan ke PT UN itu dia berkonsultasi kepada divisi hukum dari Mabes Polri. Pasti itu. Jadi artinya sebenarnya semua langkah yang diambil oleh Pak Endar Priantoro ini adalah itu cermin sikap resmi Polri sebagai institusi, gitu kan ya Mbak ya? Ya. Jadi ini betul-betul sekarang berhadapanlah antara institusi ini, kelihatannya mungkin pesannya Pak Listio Sigit, ayo adu kuat aja kan gitu ya. Jadi kalau saya lihat kan Pak Listio ini ratingnya 91 dan Pak Firly Bahuri itu rating 90. Jadi kakak kelasnya persis lah gitu, kakak kelas. Ini bukan kakak asuh ya, beda ya kalau kakak kelas sama kakak asuh gitu ya. Atau kakak pembina beda lagi.
Ya. Ini Mhm. seru nih Mbak, bakal Iya terjadi. iya. Ya. Mhm, Dan mhm. kita udah pastikan dalam kasus ini, saya kira pasti civil society akan bersama Ya, dengan kepolisian. Dan betul. kita singgung juga ini kelihatannya kalau terus begini dalam waktu apa citra kepolisian ini bisa segera naik nih, Mbak, naik Iya. boleh lagi nih kalau sikap Pak Listio Sigit seperti ini gitu. Mhm, mhm. Iya, saya juga melihatnya seperti itu, Mas Hersu. Karena kan di sini ada semangat untuk mendudukan persoalan pada derajatnya gitu, pada levelnya begitu ya. Kan ini dia soal di mana Pak Karyoto terus kemudian Pak Endar ini dia menolak untuk sebuah sebuah kasus itu untuk dinaikkan menjadi penyelidikan. Kalau seandainya memang barang buktinya tidak kuat dan tidak ada mens rea di situ begitu kan. Dan ini adalah soal keadilan, bukan walaupun di situ ada nuansa politiknya besar sekali begitu ya, kuat begitu karena itu menyangkut soal Formula E dan itu menyangkut Anies. Tapi dalam hal ini saya rasa memang ke situ. Pak Kapolri akan mendapatkan dukungan dari civil society dan juga ini adalah merupakan bagian dari bersih-bersih begitu ya. Bersih-bersih dan juga mendudukkan Polri sebagai institusi yang profesional begitu dan berani melawan begitu Mas Hersu. Karena ini kan kalau menurut Pak Endar sendiri mengatakan bahwa ini sudah bukan persoalan saya dengan Pak Firly, ini adalah sudah persoalan organisasi dan institusi. Jadi persoalan antara Polri dengan KPK, dia sudah mengatakan demikian gitu. Betul, betul, betul Pak Listio Sigit. Kalau kita lihat simbolnya tentu ya Pak Listio Sigit Mhm. dan Pak Firly ini langsung berhadapan-hadapan nih dalam soal ini ya, gitu ya. Mhm. Jadi ini perang bintang lah kita Ya. bisa sebut dan kebetulan sama-sama di kepolisian. Menarik sekali nih Mbak Agi dan saya kira dalam beberapa hari ke depan pasti kita akan lihat kita fokus perhatian publik akan ke sana ke gedung KPK ya. Mhm. Tapi ini orang sekarang melihatnya dengan perspektif yang berbeda dengan waktu ada kasus Novel Baswedan atau waktu itu Ya. pelemahan KPK, Mhm. waktu Abraham Samad yang coba ditangkap dan sebagainya itu beda beda banget sekarang ini ya. Orang justru Ya. sekarang memandang gedung KPK itu dengan cara yang sudut pandang yang berbeda gitu ya. Bukan Mhm. lagi bagian dari civil society tapi bagian lawan dari civil society kan. Yang terjadi sekarang begitu jadinya. Iya, iya betul. Dan kemudian juga kita ingin melihat independensi dari Dewan Pengawas itu sendiri. Karena kita Yes. tahu di Dewan Pengawas itu misalnya ada Pak Samsudin Haris dari LIPI. Ya kan ini kan beliau adalah ilmuwan gitu, bukan hakim karir, bukan jaksa karir yang tentunya bisa berpikir jernih juga. Karena Pak Samsudin ini termasuk yang dulu sangat kritis dan menolak revisi Undang-Undang KPK. Dan kemudian kalau melihat kemarin sudah pernah kita bicarakan Mas Hersu, yaitu bahwa pemberhentian seperti ini atau pemecatan lah seperti ini itu hanya bisa terjadi atau pemberhentian lah ya bisa terjadi apabila memasuki batas usia pensiun dan karena sebab lain. Pasalnya mengatakan demikian, pasal 18 Mengundurkan dan diri ya. 53. Jadi Iya. masa pensiun, mengundurkan Iya, diri, jadi meninggal dunia. kalau yang pertama itu Mas Ersu, memasuki batas usia pensiun dan kemudian karena sebab lain. Nah, karena sebab lain itu diuraikan lagi, yaitu karena meninggal dunia atas permintaan sendiri, pelanggaran disiplin dan kode etik dan tuntutan organisasi. Tuntutan organisasi adalah tuntutan dari kepolisian yang menempatkan dia di sana. Empat-empatnya tidak memenuhi syarat begitu. Nah, ini bagaimana Dewas akan memutuskan ini kan penting sekali karena sudah ketahuan sekali kalau melihat pasal dari ini tentunya Pak Endar ada di atas angin gitu ya. Oke, baik Mbak Agi. Kita tunggu ya. Ini pasti fokus perhatian. Jadi ini akan jadi Mhm. running issue ya, itu running story Ya. ya. Oke. Mhm, Nah, kita mhm. pindah ke kasus yang lain yang juga saya kira itu bisa jadi running story. Ini berkaitan kemarin dengan percakapan kita tentang isu tentang koalisi besar gitu yang kelihatannya Mhm, itu mhm. dikendalikan Pak Jokowi dan kelihatan sekali memang Pak Jokowi menjadi dirijen ini untuk koalisi besar yang terdiri dari Iya. 5 partai itu karena Mhm. kita mendengar kabar juga hari ini rencananya gitu ya kalau nggak salah Mhm. itu Haritanu ya ketua umum Mhm. Partai Perindo itu akan juga merapat ke rumahnya Pak Prabowo gitu untuk memberikan dukungan dalam pencapresan dan kita jangan lupa ya Pak Haritanu ini kan sekarang juga masuk dalam koalisi meskipun tidak punya kursi di parlemen tapi masuk dalam Betul. koalisi pendukung Pak Jokowi dan salah satu putrinya itu kan jadi wamen ya di Kementerian Mhm. Parekraf ya wakil Iya, menteri betul. dan kemudian kita, kemarin waktu dia meresmikan apa tempat hiburan dia di kawasan Mhm. Sukabumi ya itu kan Pak Jokowi langsung yang meresmikan kegiatan itu. Jadi ini yang sebenarnya gampang kita bisa gampang sebut bahwa koalisi Indonesia koalisi besar ini apa sih namanya Mhm. kita belum tahu namanya koalisi besar juga koalisi besar tanda petik lah gitu ya. Mhm. Itu ya memang ini koalisinya Pak Jokowi yang sekarang itu. Nah, dan itu kalau kita baca-baca statement sebelumnya
itu kan Mhm. PDIP itu bukan bagian dari itu gitu ya, karena Mhm. apalagi kemudian ditambah fakta ketika buka bersama antara partai-partai pendukung pemerintah itu hanya PDIP dan Nasdem yang Mhm. tidak hadir. Ya kalau Nasdem nggak diundang wajar karena dia sudah mendukung Anies Baswedan. Masa dia ngomong lagi di situ gitu ya. Tapi kalau Ibu Megawati kan sengaja menghindari itu kelihatannya ya Mhm. dengan dalih bahwa udah ada kegiatan lain tidak hadir dan tidak bisa diwakili karena undangan untuk ketua umum, jadi ya nggak ada yang hadir. Tapi perkembangan terbaru saya lihat kelihatannya para politisi PDIP di luar Ibu Megawati itu berusaha untuk agar jangan sampai terjadi itu PDIP ditinggalkan sendirian di cornering gitu ya Mbak ya. Mhm. Mhm. Iya, kita melihatnya demikian ya Mas Hersu, melihat kalau pernyataan dari Mbak Puan gitu ya, berikutnya sesudah acara di PAN begitu, di DPP PAN dan kemudian akan terbentuk begitu ya. Ini memang sudah saling mendekat tapi kan deklarasinya juga belum ada, tapi akan terbentuk koalisi besar itu dan kemudian kita melihatnya bahwa sejauh ini PDIP tidak hadir dan kemudian sepertinya tidak akan bergabung ke dalam koalisi tersebut. Tapi tampaknya dari pernyataan Mbak Puan yang mengatakan bahwa PDIP siap untuk menjadi tuan rumah dari koalisi besar atau pertemuan para ketum yang ada di dalam koalisi besar tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia membuka diri begitu semacam itu Mas Hersu ya. Dan kemudian Pak Said Abdullah, kemudian Budiman Sujatmiko juga sepertinya memberikan tanda-tanda seperti itu bahwa mereka ya merupakan bagian dari koalisi besar yang di bawah mengatakan demikian para pimpinan DPP itu. Kalau melihat seperti itu kita juga sepertinya ini akan koalisi besar ini kemungkinan besar PDIP akan bergabung juga di sana kalau Sania deal-dealnya itu cocok gitulah ya. Ya, ya, tapi saya kira dengan lihat sikap Ibu Megawati dan sebagainya itu Mhm. agak berat ya, karena pertanyaannya kan pasti kalau dia bergabung, Mhm. maunya Puan kan minimal dia yang harus jadi cawapresnya gitu kan. Ya. Kalau cawapresnya Mhm. nggak mungkin lah gitu. Emang Mhm. mau kemudian orang-orang seperti Erlangga, kemudian orang seperti kalau Caimin ya Caimin biasalah dia suka bercanda lah kayak gitu ya. Yang dia menyatakan bahwa dia akan tetap bergabung dalam dalam apa koalisi besar kalau Caimin jadi cawapresnya gitu ya. Tapi Ya. saya kira gampang cuman Pak Jokowi angkat tangan gitu aja itu pasti langsung balik lagi kan gitu ya. Mau gue karusin nih kan gitu nanti. Iya ya, kalau kalau yang partai yang tidak, yang belum memiliki wakil di parlemen, mungkin itu ada, ya itu tadi, Perindo mungkin akan bergabung ya Mas Hersu, karena Yes. Nah. dia Dan bertemu itu dengan Pak tidak boleh Prabowo. tidak bisa tidak diartikan bahwa itu pasti instruksi Iya. dari istana lah gitu ya. Iya, karena putri dari Pak Haritanu kan juga sudah ikut di kabinet begitu. Dan satu lagi mungkin PBB misalnya. Saya lihat juga selintas ada salah satu partai dari koalisi besar tersebut yang mengajak gitu eh, Pak Yusril dan Pak Yusril mengatakan, "Loh, saya kan sudah bagian dari koalisi sejak tahun 2019." Dia mengatakan demikian. Ya mungkin karena dia juga menjadi kuasa hukum dari Pak Jokowi ketika itu kan dan kemudian juga tetap dekat sampai sekarang begitu. Jadi rasanya ada beberapa partai yang kemudian partai-partai baru ini juga akan bergabung ke situ. Belum lagi kalau kita nggak tahu mungkin partai teman-temannya Mas Hersu di PSI gitu mungkin juga akan bergabung gitu. Tapi gini, tapi kan mereka dalam posisi tetap mencalonkan Ganjar Pranowo gitu kan sebenarnya. Sementara kalau di situ kan Ganjar Pranowo kelihatannya nggak punya tempat lagi kan di koalisi besar ini, nggak mungkin Ganjar Pranowo masuk di situ. Itu saya kira Mhm. udah selesai lah ya Ganjar Pranowo gitu. Apalagi setelah kemarin dia blunder dengan ikut menolak Mhm. apa Piala Dunia, menolak timnas Israel di Piala Dunia gitu kan. Secara politik itu kan blunder ya. Ya. Karena ini kerja besar Pak Jokowi kok dia ikut-ikutan sana, baru Pak Jokowi kan selama ini udah menyiapkan diri dia seperti itu. Atau jangan-jangan Ganjar Pranowo kelamaan sama Pak Jokowi di PHP melulu, ya udahlah sekalian balik lagi ke kandang banteng yang lebih realistis. Mungkin dia berpikir begitu ya. Nah, ya. Nah, bahayanya menurut saya kalau itu terjadi itu Mhm. nanti akan terjadi polarisasi ya kalau memang betul PDIP bergabung itu semua jadi gabung di situ nanti berhadapan dengan Anies Baswedan yang Mhm. diusung oleh tiga partai Nasdem, Demokrat dan PKS gitu. Jadi nanti akan Mhm. ada pembelahan lagi itu kalau terjadi. Jadi sebenarnya bagusnya memang PDIP itu mencalonkan sendiri gitu. Mungkin dengan satu partai lain. Tapi pertanyaannya kan persoalannya buat Puan ini dia juga perlu figur lain yang kuat gitu yang bersama Mhm. yang bisa mendongkrak elektabilitas dia. Dan kalau kita lihat dari dari partai-partai yang ada nggak mungkin ya. Ya. Itu kan Mhm. di situ Prabowo yang paling paling kuat gitu loh.
Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau seandainya ini memang skenarionya ini berjalan, maka kemudian akan ada dua kandidat, dua pasangan kandidat capres cawapres yang akan head to head dan itu akan mengulang lagi pembelahan yang sangat kuat dan malah mungkin ini bisa jadi makin kuat gitu dan makin dalam gitu pembelahan yang terjadi. Ya, Hanya saja mungkin pelakunya dalam saat saat ini kalau waktu itu pelaku salah satu aktor pembelahan gitu ya terutama di dunia maya itu kan dari kelompok buzzer. Nah, kelompok buzzer ini kan yang dulu buzzer yang mendukung Pak Jokowi begitu ya dan pasti akan ke kemudian sini juga, Mbak. Kalau Pak Jokowi yang perintahkan akan ke sini juga kan. iya, iya. Kalau kalau saat ini kan kita lihat dia mereka masih terus ajak dengan Ganjar begitu kan? Ganjar ya. Saya kira Ya, kalau ajak dengan Ganjar dan itu kemudian yang gampang aja kok, kerannya tutup, selesai itu mereka tinggal iya, pindah. iya, iya betul keran dari apa cuan itu tutup ya. Tapi yang sudah pindah mungkin adalah Abu Janda yaitu dia mendukung Pak Prabowo kan, mendukung Gerindra dan yang masih tersisa ya yang kemarin melakukan pembentukan itu Mas Hersun. Saya rasa ini suatu pukulan kalau seandainya Ya. ini terjadi karena mereka beberapa kali juga seperti memusuhi Mbak Puan begitu kan dan Saya kira mereka buat balik. mereka nggak ini ya, bukan soal pukulan untuk pukulan, ini pilihan-pilihan pragmatis saja lah. Saya kira pada akhirnya mereka pasti akan bergabung juga kalau Iya, iya, iya. memang bentuknya seperti itu kan gitu. Nah, Ya, tetapi tapi jangan suara lupa suara oligarki kan memang lebih kepada Ganjar dan selama ini ya. mungkin agak susah untuk mengatur Ibu Megawati dan lebih lebih apa mungkin lebih nyaman kalau seandainya Ganjar itu yang Oh naik ya Mas. pasti, dengan Pak Prabowo juga akan susah mereka untuk ngatur Oke. gitu ya. Hmm. Ada deal-deal yang bisa itu, tapi saya kira gaya Pak Prabowo nggak mungkin dia bisa diatur-atur seperti Pak Jokowi gitu oleh oligarki. Belum lagi di situ juga ada kepentingan pebisnis besar. Hasim ini kan juga pebisnis besar Betul. adiknya Pak Prabowo. Jadi buat para oligarki ini memang bukan pilihan yang menarik juga ini. Saya kira bagi. Tetapi jangan lupa, itu kalau memang seperti itu, nanti bisa mengarah, kalau memang Puan gabung di situ, bisa mengarah ke skenario tunggal loh, Mbak, calon tunggal. Kalau kita lihat, ini kan ada gerilya-gerilya Oh yang iya. dilakukan oleh Pak Muldoko dan juga Anas Urbaningrum yang akan keluar dari penjara pada tanggal 10 April nanti gitu. Sudah hampir dipastikan kan yang akan jadi sasaran Anas Urbaningrum ini adalah balas dendam terhadap Demokrat. Pak Demokrat dan Pak SBY, dan kalau Mhm. kemudian dia menjadikan sasaran SBY itu kan mau nggak mau yang terkena pasti juga Anies Baswedan nantinya gitu. Betul. Itu yang Mhm. terjadi. Saya mau bayangkan karena ini ada apalagi ini upaya hukum terakhir ya yang dilakukan oleh Pak Muldoko itu PK ya gitu ya. Iya. PK itu nanti kemudian dia dimenangkan. Kita nggak tahu ya, bisa aja terjadi cara seperti Mhm. itu, orang kemarin Mhm. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat aja bisa menunda pemilu kan gitu. Ini kalau PK diputuskan yang mau nggak mau itu inkrah kan, udah Mhm. upaya hukum yang terakhir PK itu. Jadi Iya. ini masih masih terus saya. Jadi soal penundaan pemilu, soal kemudian Mhm. upaya melanggengkan kekuasaannya hanya yang kita sebut dulu kan sebenarnya skenario-nya mereka tuh tetap Mhm. saja calon tunggal, tetapi ada calon pendamping yang nantinya itu untuk Iya. formalitas pemilu dan kemudian salah satu Mhm. dikalahkan dan nanti yang dikalahkan juga gabung gitu, gabung ke pemerintah. Mhm. Kan kira-kira begitu yang terjadi. Dan tanda-tanda semacam itu juga masih kuat juga loh Mbak. Jadi jangan dianggap enteng. Jadi sinyalnya bahkan semakin menguat dengan perkembangan terbaru bahwa Pak Muldoko kubu Pak Muldoko lah, Pak Muldokonya kan ngakunya nggak tahu menahu gitu ya. Pak Mhm. Muldoko mengajukan eh, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan kemudian keluarnya Anas Urbaningrum tanggal 10 April itu akhirnya akan ke sana, ada delegitimasi terhadap terhadap Mhm. Demokrat, atau salah-salah bisa direbut oleh Pak Betul. Muldoko gitu. Ya itu dampaknya kalau direbut Pak Muldoko kan dengan segera bisa dibatalkan pencapresan Anies. Saya kira itu mesti dihitung oleh kubu Anies Baswedan. Iya, betul sekali Mas Hersu. Kalau seandainya skenario itu berjalan, maka Anies sama sekali tidak ada kemungkinan lagi untuk dicalonkan dan calon yang lainnya itu adalah calon boneka begitu, hanya sekedar Ya, dia dimunculkan, tapi sudah tahu dia bahwa dia akan kalah begitu. Yang akan menang adalah calon yang satunya yang didukung dengan suara yang sangat kuat. Dan ini kalau seandainya terjadi, iya, ya wassalam ya Mas Hersu ya, ya, karena karena ya ada dua hal seperti kan, ini kan tetap aja hmm, hukum ya. KPK tadi yang kita bahas yang tadi pertama, itu hmm, kan urusannya dengan urusan Anies, itu bukan urusan hmm, Formula E juga kan sebenarnya iya, ya. betul. Yang kedua itu dari sisi hukum. Dari sisi hukum lainnya itu Pak Muldoko yang mengajukan peninjauan Hmm, kembali ke Mahkamah Agung. Sementara dari sisi politiknya ada Anas dengan partai apa namanya hmm. PKN ya gitu yang Mhm, iya, mungkin iya. akan mendelegitimasi Demokrat. Jadi ini eh, kita mesti sampaikan pada para pendukung Anies, pada relawan Anies, Mhm, masih tetap harus harus waspada. Jadi karena ini belum selesai. Kendati sekarang sudah dapat dukungan dari
dari Nasdem, Demokrat, dan PKS, dan suaranya sudah melampaui 20%. Tetapi kalau kemudian Demokratnya yang digergaji, kan itu bisa ya batal juga kan gitu. Betul, kalau seandainya pun itu nanti pada akhirnya kan katanya ini akan berlangsung sekitar mungkin 3 bulan, 4 bulan putusan dari Mahkamah Agung tersebut, Mas Hersu. Artinya ini akan menggerogoti eksistensi Demokrat begitu, karena Oh kampanye ya, ya delegitimasi dari Partai Demokrat dan juga AHY yang menjadi sasaran yang selama ini AHY kan juga salah satu yang disebut akan menjadi cawapres kuat dari Anies begitu ya. yes. Memang ada nama Khofifah, tapi kita tahu bahwa ternyata pendekatan dan ini apa terhadap Khofifah ini juga kuat sekali dari pihak orang-orang di koalisi besar tersebut begitu. Jadi kemungkinannya kalaupun tidak menjadi cawapres, yang kemungkinan Khofifah juga akan mendekat ke sana begitu. Yes, Yang yes. artinya delegitimasi tidak hanya kepada Anies tapi juga kepada AHY, yaitu dengan pengeroyokan terhadap dalam tanda kutip pengeroyokan terhadap Demokrat dan Ya, eksistensi AHY itu tadi. yes. Oke, ini jadi tetap saja bahwa bagaimanapun skenario-nya seperti yang kita selalu sampaikan ya sejak awal gitu ya. Satu opsi yang pertama itu adalah penundaan pemilu. Yang kedua, kalau tidak pemilu tidak bisa ditunda, ya yang boleh ikut maju dalam pilpres itu ya hanya calon-calon yang mereka sudah tentukan, dan nanti siapa yang jadi pemenang itu siapa mereka itu sudah menentukan, dan setelah itu nanti tinggal bagi-bagi baku atur aja di antara mereka ini. Itulah kira-kira skenario-nya, dan saya kira kalau itu terjadi yang ya kita saya kira saya ikut mazhabnya Bung Rocky, LBP gitu ya jadinya kita ya. Liga Liga boikot pemilu. Jadi untuk apa gitu kita masuk? Karena nggak ada gunanya juga kita ikut pemilu kan. Kita ikut atau tidak ikut pemilu udah nggak terlalu signifikan. Justru kalau kita ikut pemilu kita malah memberikan legitimasi gitu kepada mereka kan gitu. Ya, Gitu ya, bagi ya. oke. Baik, terima kasih Mbak Agi. Kita sampai ketemu lagi esok, dan tetap semangat tapi tetap waspada ya. Mhm. Karena ini perjalanan menuju Pilpres 2024 itu masih jauh dan bisa menjadi menjauh kalau kemudian pemilu itu tetap ditunda lagi. Saya Harus Arif. Dan saya Agi Beta tetap semangat ya, tetap optimis. Tetap dong, Jangan harus. gaji kita tetap mengawal semua persoalan ini. Yes. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.